Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang CSS Box Model. Outline pembelajaran kita, nanti kita mulai dari pengertian CSS Box Model, kemudian kita lanjutkan dengan properti CSS penyusun box model, kemudian dilanjutkan dengan contoh dan tugas. Kita mulai dari pengertian CSS Box Model. CSS Box Model adalah sebuah konsep di mana setiap elemen yang terdapat pada halaman web diproses sebagai kotak atau box. Dengan box model, maka paragraf, header, form, gambar, logo, hingga video ditampilkan oleh web browser sebagai box. Sebagaimana layaknya kotak, masing-masing elemen HTML ini terdiri dari 4 lapisan, yakni konten atau isinya, kemudian padding, border, dan margin. Keempat lapisan inilah yang membangun CSS Box Model. Lanjut ke properti CSS penyusun box model. Gambar ini diambil dari W3 School, menggambarkan komposisi dari CSS Box Model. Di sini ada konten, padding, border, dan margin ya. Kemudian di sini ada garis tepi konten, kemudian di sini ada garis tepi padding ya. Di sini ada garis tepi border, dan di sini ada garis tepi margin. Ini ada top, left, dan bottom. Berikut adalah penjelasannya. 5 properti CSS yang menyusun box model di atas, yakni width, height, border, padding, dan margin. Di mana width dan height ini adalah lebar dan tinggi dari box ya. Jadi ini adalah height-nya, ini adalah width-nya. Kemudian konten. Konten atau teks dari sebuah elemen berada di bagian tengah. Kita bisa mengatur lebar dan tinggi konten ini menggunakan properti width dan height. Nah, konten ini nanti ada di sini ya, di tengah-tengah ini. Selanjutnya adalah padding. Padding adalah jarak antara konten dengan garis tepi atau border elemen. Sebagai contoh, jika kita membuat sebuah teks tanpa padding, maka teks tersebut akan mulai persis setelah garis tepi. Padding biasanya ditambahkan supaya teks tidak menyentuh sisi dalam dari sebuah sel tabel ya. Jadi padding itu nanti jarak antara konten ini dengan garis tepinya di sini ya. Padding edge-nya. Jadi kalau tidak ada paddingnya, ini nanti akan nempel langsung di sini. Berikutnya adalah border. Border merupakan garis tepi pembatas elemen. Kita bisa mengatur berbagai hal tentang border ini, seperti ketebalan, warna, dan jenis garis yang digunakan. Jadi nanti boleh garis-garis ya, boleh garis-garis, ketebalannya boleh tipis, boleh tebal ya. Kemudian warnanya apa juga bisa diatur. Selanjutnya yang terakhir adalah margin. Margin ini adalah spasi dari sebuah elemen dengan elemen lain di sekelilingnya. Margin bersifat transparan dan digunakan agar setiap elemen tidak saling menempel satu sama lain. Jadi dengan adanya margin ini ya, nanti kalau di sini misalnya ada box lain, nanti tidak langsung nempel ya, tidak langsung nempel di bagian bordernya ini, tapi nanti ada jaraknya, ada spasinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Nah, contohnya nanti kita misalnya punya sebuah kode program seperti ini title-nya, ini header-nya, dan ini ada blok CSS atau style CSS-nya ya. Kemudian di sini ada dua elemen, yaitu elemen div dan elemen p ya. Kita fokus ke sini, yang lainnya bisa diabaikan dulu. Kemudian kita menggunakan dua selektor, yaitu div dan p ya. Kita atur yang pertama, width-nya 300 pixel, kemudian height-nya 50 pixel, padding-nya 15 pixel, border-nya 5 pixel solid red ya. Kemudian margin-nya 20 pixel. Selanjutnya adalah background color-nya yellow ya. Kalau kita perhatikan di sini tidak menggunakan keyword box sama sekali. Jadi otomatisnya sebenarnya sebuah styling CSS akan menggunakan konsep box model ini ya. Nah, dari program ini kita bisa melihat hasil programnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Bisa kita bandingkan ya. Nah, di sini keduanya ya, baik div ataupun p, itu nanti akan yang pertama diberikan lebar 300 pixel, kemudian height-nya 50 pixel, padding-nya 15 pixel, border-nya 15 pixel, margin-nya 20 pixel, background-nya yellow ya. Nah, sebagai latihan ya, teman-teman bisa mengikuti instruksi soal ini ya.
Sederhana saja, silahkan rubah ukuran dan warna pada box CSS di atas menjadi bagian tengahnya berwarna biru, garis tepinya berwarna hijau, jarak tulisan dengan garis tepinya lebih dekat, dan tulisannya menjadi berwarna putih, dan jarak antara dua boxnya juga lebih dekat ya. Jadi ingat-ingat teman-teman ya, jarak yang diatur adalah bagian marginnya ini ya. Kemudian bagian tengahnya berwarna biru, artinya di sini yang diatur adalah background colornya, ini yang nanti diatur menjadi biru. Kemudian garis tepinya dirubah menjadi hijau, jadi nanti bordernya dari merah dirubah jadi hijau. Kemudian jarak tulisan dengan garis tepinya lebih dekat ya, yaitu yang diatur adalah paddingnya nanti dikecilkan. Kemudian tulisan yang awalnya ini bawaannya kan hitam ya, dirubah menjadi putih. Nah itu silahkan ya teman-teman simak materi sebelumnya bagaimana cara merubah tulisan ini. Nah, hasilnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Kode program ini dapat di-download melalui link yang ada di deskripsi. Kemudian silahkan kerjakan latihannya.